Ini aku Indonesia dengan seluruh tumpah darahku. Di sini aku berdiri, di sini aku berjanji, di sini aku mengabdi. Tak ada satu detik pun bagi diriku kecuali mencintai Indonesia. Seluruh jiwa ragaku tertumpah bagi Indonesia. Deddy Mulyadi lahir pada 11 April 1971 di Subang, Jawa Barat, dari keluarga sederhana. Masa kecilnya ditempa oleh nilai-nilai kemandirian, kedisiplinan, dan kepedulian sosial yang kuat. Tumbuh dalam lingkungan pedesaan, Deddy Mulyadi terbiasa hidup dekat dengan kehidupan rakyat kecil, sebuah pengalaman yang kelak membentuk pandangan dan gaya kepemimpinannya. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di kampung halamannya, lalu melanjutkan ke SMA Negeri 1 Subang. Pendidikan tingginya diselesaikan di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta dengan meraih gelar sarjana hukum tahun 1999. Meski berlatar belakang hukum, gairah Deddy sejak muda lebih banyak tertuju pada dunia sosial dan kebudayaan. Karier politik dan kepemimpinan. Karier politik Deddy Mulyadi dimulai dari bawah. Ia pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dan kemudian menjabat sebagai wakil bupati pada 2003. Pada tahun 2008, ia terpilih sebagai Bupati Purwakarta dan kembali dipercaya untuk periode kedua pada 2013. Kepemimpinan Deddy selama 2 periode di Purwakarta dikenal inovatif dan kontroversial. Ia banyak melakukan reformasi birokrasi dan pembangunan infrastruktur. Namun yang paling menonjol adalah pendekatannya yang syarat nuansa budaya. Ia memasukkan unsur-unsur budaya Sunda ke dalam kebijakan publik, mulai dari desain arsitektur khas, pemakaian bahasa Sunda dalam acara resmi, hingga revitalisasi nilai-nilai lokal dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Di balik semua itu, ia membangun citra pemimpin yang dekat dengan rakyat. Tidak jarang Deddy menanggalkan formalitas protokoler, berjalan kaki menyambangi rumah warga, membantu langsung orang-orang yang kesulitan, dan menanggapi keluhan dengan respons cepat. Kritik dan kontroversi. Pendekatan budaya Deddy tak lepas dari kritik. Beberapa kalangan menilai kebijakan Sundanisasi yang ia dorong terlalu simbolik kebudayaan. Patung-patung khas Sunda yang ia bangun di Purwakarta sempat memicu perdebatan soal prioritas pembangunan dan tafsir agama. Namun Deddy tetap kukuh pada pendiriannya bahwa kebudayaan adalah akar yang tidak boleh tercerabut dari identitas bangsa. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang tidak segan mengungkap pendapat secara terbuka, bahkan terhadap rekan sesama politisi. Gaya komunikasinya yang tegas dan blak-blakan membuatnya sering menjadi perbincangan, baik karena dukungan maupun karena perdebatan. Peran di dunia digital dan sosial. Pasca menjabat sebagai bupati, Deddy aktif sebagai anggota DPR RI dan memperluas jangkauannya melalui platform digital. Di tengah derasnya arus konten hiburan, Deddy memilih menghadirkan konten sosial yang menyentuh sisi kemanusiaan. Melalui akun YouTube dan media sosialnya, ia menyampaikan narasi-narasi kecil tentang anak-anak yang tak bisa sekolah, pedagang kecil yang terlilit utang, atau orang tua yang ditelantarkan. Ia tidak hanya bercerita, ia hadir dan bertindak. Pendekatan ini membuatnya disukai berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Deddy menjadi contoh bagaimana media sosial bisa digunakan untuk memperluas empati dan menyuarakan keadilan. Gagasan dan warisan. Deddy Mulyadi tidak sekadar membangun karier politik, tapi juga menanamkan gagasan,
bahwa pemimpin adalah pelayan rakyat dan jabatan adalah alat untuk menghadirkan perubahan. Ia menekankan pentingnya membumi, berpijak pada nilai-nilai lokal sambil menjawab persoalan global. Warisannya bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual dan kultural. Ia membuka jalan bagi pemimpin-pemimpin muda untuk berani tampil apa adanya, untuk dekat dengan rakyat, bukan sekadar dalam kata, tapi dalam tindakan nyata. Deddy Mulyadi adalah representasi dari gaya kepemimpinan yang berbeda, memadukan keberanian, empati, dan identitas budaya. Di tengah dunia politik yang seringkali terasa asing bagi rakyat kecil, ia memilih hadir di tengah-tengah mereka, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai manusia yang mau mendengar dan ikut merasakan. Dalam banyak hal, Deddy bukan hanya seorang tokoh. Ia adalah cermin yang memantulkan harapan masyarakat kecil untuk memiliki pemimpin yang benar-benar mereka miliki. Saat Deddy Mulyadi resmi dilantik sebagai gubernur, satu hal langsung terasa berbeda. Ia tidak berbicara tentang kekuasaan, tapi tentang kedekatan. Bukan soal program besar, tapi janji kecil yang ditepati. Untuk hadir, untuk mendengar, untuk bekerja. 100 hari pertama bukan waktu yang panjang, tapi cukup bagi seorang pemimpin yang tahu kemana harus melangkah. Deddy turun langsung sejak hari pertama, tidak menunggu laporan di kantor. Ia menginjak tanah basah, menyeberang sungai, menyusuri desa-desa yang selama ini hanya muncul di data, tapi tak pernah disentuh nyata. Di bidang pendidikan, ia menghapus kegiatan study tour sekolah karena terlalu membebani biaya bagi orang tua, memasukkan ke Dodik Barak Militer bagi anak-anak nakal untuk dididik kedisiplinan dan berkarakter mengubah sikap dan mental anak-anak pelajar menjadi lebih baik. Di sektor kesehatan, ia bangun layanan respons cepat berbasis desa, mempermudah penanganan rumah sakit bagi masyarakat miskin. Untuk petani dan pedagang kecil, ia batalkan kebijakan pungutan liar yang selama ini membebani mereka dan membuka akses langsung ke pasar induk provinsi. Di bidang digitalisasi, ia aktif membangun desa online yang mempermudah masyarakat mengurus administrasi tanpa harus antre jauh ke kota. Deddy juga menghapus tunggakan pajak kendaraan bermotor, menutup tambang-tambang ilegal, membongkar bangunan-bangunan liar di bantaran sungai, memberikan kompensasi kepada sopir-sopir angkutan umum pada hari-hari besar sebagai pengganti karena tidak boleh beroperasi untuk menghindari kemacetan kendaraan. Deddy tidak bekerja dari balik kaca. Ia bekerja dari balik peluh rakyat. Ia tahu bahwa perubahan bukan soal pidato panjang, tapi soal keputusan-keputusan kecil yang berdampak besar. Dalam 100 hari itu, satu hal menjadi jelas, bahwa kepemimpinan sejati tidak diukur dari seberapa besar kantor dibangun, tetapi seberapa dalam suara rakyat didengar dan diubah menjadi tindakan nyata. Ini baru awal, tapi dari awal inilah harapan itu tumbuh kembali. Selamat berjuang Bapak Aing. Rakyat Jawa Barat mendukung perjuanganmu. Ini aku Indonesia dengan seluruh tumpah darahku. Di sini aku berdiri, di sini aku berjanji, di sini aku mengabdi. Tak ada satu detik pun bagi diriku kecuali mencintai Indonesia. Seluruh jiwa ragaku tertumpah bagi Indonesia. Maka kedaulatan negara akan tumbuh dari kekuatan bangsa. Tetapi sebaliknya, manakala sumsum jati diri bangsa mulai terlepas, nama-nama mulai berubah, makanannya mulai berubah, bahasanya mulai berubah, pakaiannya mulai berubah, keseniannya berubah, maka dirinya sudah mengasingkan di kampungnya sendiri. Ketika manusia sudah mengasingkan di kampungnya sendiri, maka tanahnya akan menolaknya, maka airnya akan menolaknya,
maka udaranya akan menolaknya, maka mataharinya akan menolaknya. Seluruh penolakan itu adalah petaka, karena dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan mulai tergeser di negeri kita sendiri. Ketika kita tergeser di negeri kita sendiri, tumbuh menjadi bangsa yang tidak memiliki kedaulatan apapun, tidak memiliki kedaulatan di bidang ekonomi, tidak memiliki kedaulatan di bidang politik, tidak memiliki kedaulatan di bidang sosial, tidak memiliki kedaulatan di kebudayaan. Maka pertanyaannya adalah, kau telah menyia-nyiakan seluruh darah yang tercucur para pahlawan yang mendirikan republik ini. Kau adalah pengkhianat bangsa sejati. Bumimu tak akan mampu menerima badanku, langitmu tak akan mampu menerima roh ketika engkau kembali. Karena apa? Karena kau bukan Indonesia.